Shalom adik-adik. Shalom Kanina. Shalom Kak Cia. Apa kabarnya Kanina? Sangat baik. Puji Tuhan. Pasti adik-adik juga kabarnya baik ya. Kembali lagi kita berjumpa di sekolah minggu online kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita nyanyikan pujian Yesus menantikanmu. Siapkan hati, lipat tangan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Dari pagi hingga sampai dengan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus tuntun, memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Kakak Cia ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Satu jalan ke
Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyikan satu pujian lagi, Kasih. Baik adik-adik semua, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Namun sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu pujian lagi, yaitu Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang adalah sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan hati Tuhan bagi kami, sehingga hari ini kami bisa bersama-sama ya Tuhan, beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam segala aktivitas kami, sekolah kami, saat kami bermain, saat kami bersama keluarga kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada saat ini kami sebagai anak-anak yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, kami mau menaikkan pergumulan-pergumulan kami di dalam doa kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak luput dari dosa dan pelanggaran di sepanjang kehidupan kami di minggu ini. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami,
agar dosa kami tidak menjadi penghalang di dalam doa kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami mau berdoa untuk kami semua ya Tuhan, sebagai anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dalam masa belajar kami, dalam masa remaja kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami masih kecil, pengertian kami masih terbatas untuk mengenal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan punya cara, dan dengan kasih Tuhan, Tuhan akan terus memperkenalkan kami dengan baik tentang siapa Yesus yang menjadi juru selamat kami. Karena itu ya Bapa, tuntun kami dalam hidup kami yang masih Tuhan anugerahkan, agar dalam masa kecil kami, dalam masa pertumbuhan kami boleh terus dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Untuk setiap harinya Tuhan, kami boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak yang belajar di sekolah, sebagai anak di dalam rumah tangga bersama orang tua kami, juga hidup dengan benar menjadi anak-anak Tuhan yang manis dalam pergaulan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon kesehatan dan kekuatan bagi kami, agar dalam menjalani segala tugas kami ya Tuhan, kami diberikan tubuh yang sehat dan kuat untuk dapat melaksanakan seluruh tugas kami dengan baik. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami semua dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing untuk mencari nafkah bagi kebutuhan hidup kami. Kami berdoa Tuhan berikan panjang umur, berikan kesehatan dan kekuatan yang cukup dalam hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan bagi orang tua kami. Biarlah Tuhan juga menuntun hati orang tua kami, agar hati mereka dipenuhi oleh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk mendidik kami, bukan hanya saja kami cerdas dan berhasil dalam pendidikan kami di sekolah, tapi orang tua kami juga dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk menuntun kami mengenal dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu dalam setiap tugas dan pelayanan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, juga memberkati segala pergumulan kami, juga memberkati hati dan niat kami untuk terus melayani Tuhan dengan baik melalui sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk Gereja GKI Revival, biar setiap pelayanan Tuhan boleh menolong dan memberkati, agar Injil Kristus Yesus boleh diberitakan ke seluruh dunia lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja kami. Berkati Bapak Pendeta Esra dan juga Ibu Pendeta Sonya sebagai gembala di gereja ini ya Tuhan, agar mereka boleh dipimpin oleh hikmat Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, agar mereka terus bisa memimpin dan membawa kami semua dalam pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pemerintahan di negara kami ini ya Tuhan. Pada bulan ini akan dilantik Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang baru. Biarlah Tuhan boleh menolong agar pada saat pelantikan nanti semuanya boleh berjalan dengan baik, aman, tentram, dan biarlah Tuhan pemimpin negara kami yang baru yang Tuhan pilih melalui kami boleh mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan berkat Tuhan lewat pemimpin negara kami yang baru. Kami juga berdoa untuk pemilihan bagi kepala daerah di Nusa Tenggara Timur. Tuhan juga memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan seluruh pergumulan kami ini dengan percaya bahwa Tuhan akan menjawab seluruh pergumulan dan permohonan kami menurut waktu dan kehendak Tuhan. Sebab kami tahu apa yang Tuhan rencanakan selalu baik dan indah bagi kami. Tidak ada rancangan kecelakaan bagi kami, tapi rancangan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berserah dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik semua, adik-adik mari siapkan hati, siapkan juga Alkitab adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Allahku Besar. Mustahil bagi Dia, oh oh, Allah.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam sekolah online minggu ini. Kaunya begitu senang karena kaunya dapat bertemu dengan adik-adik dalam sekolah minggu online hari ini. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita menyanyi, dan sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, mari semua duduk diam dengan tenang, kita mau berdoa sebelum dengar cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada kembali dalam sekolah minggu online GKIN Revival. Kami sudah puji Tuhan dan sekarang kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik di rumah agar mereka dapat duduk diam dengan tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan dan mereka juga bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kakak guru sekolah minggu sudah bercerita dan menjelaskan tentang sola scriptura dan sola fide. Ada yang masih ingat? Wah, bagus. Ada yang masih ingat? Ada juga yang sudah lupa ya? Tidak apa-apa. Nah, hari ini Kak Onya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sola gratia. Sola gratia itu apa ya adik-adik? Sola gratia artinya hanya anugerah. Maksudnya apa ya? Jadi begini adik-adik. Manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, membuat semua manusia yang hidup setelah Adam dan Hawa itu menjadi orang berdosa. Jadi semua orang dalam dunia ini adalah orang yang berdosa. Kak Onya orang berdosa, adik-adik di rumah orang berdosa, papa mama orang berdosa, kakak guru sekolah minggu orang berdosa, semua kita orang berdosa. Nah, berita buruknya adalah kita semua yang adalah orang berdosa ini, kita semua menghadapi murka, amarah Allah yang begitu besar. Kenapa Allah begitu murka akan dosa? Karena Allah begitu membenci dosa. Allah kita adalah Allah yang suci dan Allah kita Allah yang membenci akan dosa, sehingga ia begitu murka dengan dosa. Dan setiap orang yang berdosa, semua manusia yang berdosa pasti akan dihukum dan binasa di api neraka kekal selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari api neraka itu, karena semua kita adalah orang berdosa. Dan semua dosa-dosa yang kita lakukan itu pasti akan dihukum oleh Allah. Apa buktinya kita orang berdosa? Buktinya adalah kita selalu saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan melawan orang tua, tapi ada adik-adik yang melawan papa dan mama, marah-marah papa dan mama, itu dosa. Kita suka mengeluarkan kata-kata kotor, kita suka mengeluarkan kata-kata makian pada orang lain, itu adalah dosa. Kita suka bohongi papa dan mama, itu adalah dosa. Kita suka mencuri, itu juga adalah dosa. Kita suka menyontek di sekolah, itu adalah dosa. Dan semua itu dilarang oleh Tuhan, dan semua dosa yang kita lakukan pasti akan mendapat hukumannya. Jadi semua kita orang berdosa, tidak ada yang lolos dari murka Allah, tidak ada yang lolos dari hukuman dosa yang Allah berikan. Jadi berita buruknya adalah Kak Onya orang berdosa, adik-adik orang berdosa, semua kita orang berdosa, kita ada di bawah murka Allah dan kita pasti akan dihukum karena dosa-dosa kita, binasa di api neraka yang kekal karena dosa-dosa kita. Tapi Allah itu sekalipun dia membenci dosa, tapi Allah itu juga mengasihi kita orang berdosa dan mau supaya kita semua orang berdosa ini dapat diselamatkan oleh Allah. Tapi caranya bagaimana ya? Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita ya? Allah kita Allah yang adil, semua dosa harus dihukum. Lalu bagaimana cara supaya kita dapat selamat dan bebas dari murka Allah? Apakah kita harus buat baik untuk dapat selamat? Tidak.
Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat karena dia buat baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa bebas dari murka Allah karena dia baik, dia berbuat baik. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada satu orang pun manusia yang berdosa yang dapat berbuat baik seumur hidupnya. Karena itu dia tidak bisa bebas dari hukuman dosa atau bisa selamat dengan berbuat baik. Lalu bagaimana caranya ya supaya KO-nya adik-adik dan kita semua yang berdosa ini dapat selamat, bebas dari murka Allah, tidak masuk dalam neraka? Bagaimana caranya ya? Lalu kalau kita mau bebas dari neraka atau bebas dari murka Allah, maka harus ada orang yang menggantikan hukuman dosa kita. Tapi orangnya siapa ya? Orang itu haruslah orang yang tidak berdosa. Lalu siapa ya? Nah, karena itulah Allah akhirnya memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, jadi manusia, datang di dalam dunia untuk menderita dan mati supaya menanggung semua hukuman dosa kita manusia. Hukuman dosa yang harusnya ditimpakan kepada adik-adik, harusnya ditimpakan kepada KO-nya, harusnya ditimpakan kepada papa mama. Tapi dengan kehadiran Yesus Kristus dalam dunia, menjadi manusia, dia mati dan menanggung semua dosa-dosa kita, akhirnya membuat kita itu menjadi dapat diselamatkan. Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia, Yesus sudah mati menjadi penebus akan dosa-dosa kita, maka Allah dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan syaratnya adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita dapat bebas dari hukuman dosa dan dapat diselamatkan. Karena itulah kita selamat hanya karena kita punya iman pada Yesus Kristus. Kita selamat karena Kristus memberikan keselamatan itu kepada kita. Itulah yang dinamakan dengan sola gratia, hanya anugerah. Anugerah itu apa ya KO-nya? Nah, anugerah itu artinya hadiah atau pemberian. Jadi kita selamat itu karena pemberian atau hadiah yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah hadiah yang disediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Sama seperti dalam Alkitab yang ditulis di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Adik-adik kalau ada Alkitab di rumah yang sudah bisa baca, boleh baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita itu adalah kasih karunia, adalah pemberian Allah karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang kita sudah tahu sola gratia artinya hanya anugerah, hanya pemberian, hadiah dari Allah. Sola gratia berkaitan dengan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui Yesus Kristus. Sekarang KO-nya mau tanya, siapa di sini yang mau untuk bebas dari murka Allah? Angkat tangan. Siapa di sini yang mau bebas dari api neraka? Angkat tangan. Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ya, kalau mau bebas dari murka Allah, mau tidak menderita di dalam api neraka, caranya adalah dengan beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita selamat itu hanya karena anugerah Allah. Sola gratia. Nah, adik-adik,
Demikianlah penjelasan tentang sola gratia, dan kiranya kita semua mau beriman sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat ya adik-adik, kita selamat hanya karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik. Kita selamat karena anugerah, hadiah, pemberian dari Allah melalui Yesus Kristus. Harus percaya kepada Yesus Kristus. Sola gratia, kiranya penjelasan ini dapat memberikan adik-adik bisa mengenal. Kalau orang omong sola gratia, adik-adik tahu sola gratia artinya hanya anugerah. Kita selamat hanya anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang arti sola gratia. Tolong kami semua anak-anak agar kami boleh sejak kecil percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami menerima anugerah keselamatan tersebut. Amin. Kak Cia, tidak terasa ya sekolah minggu kita hampir selesai. Iya Kak Nina. Sedih rasanya harus berpisah dengan adik-adik semua. Tapi kita percaya dan yakin bahwa minggu depan Tuhan akan tuntun kita kembali untuk bisa sekolah minggu bersama-sama. Karena itu, Kak Nina ajak adik-adik semua berdiri. Kita akan menyanyikan pujian penutup sebelum kita berdoa mengakhiri ibadah hari ini. Allah itu baik, sungguh baik. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Mari kita ambil sikap doa, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah menyertai dari awal ibadat hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan, memuji-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sertai dan berkati kami. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, dalam hitungan ketiga kita sama-sama bilang shalom ya. 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa di sekolah minggu online di minggu depan.